البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 470 dari pembahasan puasa ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, al-haditsus sadis wal arbaun ba'da khamsimi'ah, 546. Wa an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khair. Terus menerus umat manusia yaitu kaum muslimin berada dalam kebaikan ma'ajjalul fitr. Zahirnya di sini adalah masdariyah dzarfiyah, yaitu muddata ta'jilihim al-fitr, selama mereka itu menyegerakan berbuka, yaitu menyelisihi orang kafir yang tidak berbuka sehingga hatta tastabikan nujum, sehingga bintang-bintang itu bertebaran. Baik, meniru orang kafir menimbulkan kerugian, tapi menyelisihi orang kafir, memilih ikut Nabi, maka mendatangkan kebaikan. Baik. Al-hadis muttafaqun alaih. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, An-nas di sini adalah kaum muslimin, karena An-nas ketika dimutlakan adalah yaitu An-nas al-kummal, orang-orang yang sempurna, yaitu kaum muslimin. Karena orang kafir mereka adalah naqisun, orang-orang yang kurang. Thayyib, darajatul hadis. Oh, masih ada nih ya. Al-hadisus sabi wal arbaun ba'da khamsimi'ah, 547. Walit Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitrah. Hambaku yang paling aku sukai adalah yang paling menyegerakan berbuka. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Darajatul hadis, al-hadis hasan. Qala Syekh Ahmad Syakir fi ta'liqihi ala Tirmidzi ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra lam yukhrijhu min ashabil kutubis sittah siwa Tirmidzi. Tidak ada yang meriwayatkannya dari pengarang kutubus sittah kecuali Tirmidzi. Qala muharriruhu afallahu an. Ziyadatu Tirmidzi hadhihi, tambahan Tirmidzi ini saqahal musannif huna, telah disebutkan oleh si penulis Ibnu Hajar di sini, wa dzakaraha fit talkhis, menyebutkan juga dalam at-talkhisul habir, wa lam yu'aqib 'alaiha bi syai', dan tidak mengkritiknya sama sekali. Mimma yadullu ala qabuliha indah, yang menunjukkan tambahan ini diterima di sisi Al-Hafidz. Wa ma'naha muwafiqun lil ahaditsis shahihah, maknanya sesuai dengan hadis-hadis yang sahih fi hadzal bab, dalam bab ini. Wa hadzal hadis fi sanadihi Murrah ibnu Abdurrahman al-Maghazi ataukah al-Mughazi ya. Qala al-Imam Ahmad innahu munkarul hadis. Cuma kalau munkarul hadis ya jangan ya. Misalkan terbukti munkarul hadis, qala Ibnu Adi la ba'sa bih wa wasaqahu Ibnu Hibban wa qala al-Hafidz saduqun lahu manakir. Kalau saduq lahu manakir, hadisnya boleh dihasankan kecuali hadis yang memang dihukumi hadis itu mungkar. Hasanahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Oh iya, tak tahu apakah kalam Imam Ahmad ini mutlak dia mungkarul hadis atau ketika mengomentari hadis tertentu kenyataannya wallahu a'lam ya. Tapi jelas hadis ini sama, intinya sama dengan hadis sebelumnya, yaitu disegerakan, disyariatkan untuk menyegerakan berbuka. Agama bukan berdasarkan sekedar letih lelah atau haus dahaga semata, tapi ikut hadis. Ya. Ibnu Hajar ini mengeluarkan hadis-hadis dalam Bulughul Maram ni, iya, ada kriteria yang dipilih, Syekh? Anak tak tahu, di Muqaddimah tidak menyebutkan, kecuali memang sudah meneliti dengan penelitian yang mendalam, kata beliau. Tapi untuk kriteria masalah sahih dhaifnya wallahu a'lam. Tak tahu, yang harus meneliti lagi. Entah. Tapi kebanyakan hadis hukum tentang sesuatu bab tu berada di sini ya. Iya. Contohnya. Hampir semua itu sampai Syekh bin Bas mengatakan barang siapa hafal Bulughul Maram dan paham maknanya, dia jadi faqih. Karena beliau ini Al-Hafidz memang
mengambil itu dari sejumlah kitab hadis, terutama kitab-kitab yang kitab-kitab fikihnya. Seperti Al-Ahkam punya Al-Ashbili, demikian pula Allahul musta'an, yang disyarah oleh Asy-Syaukani nantinya, Nailul Autor itu, ana lupa nama kitabnya itu. Punya Abdul Barakat Ibnu Taimiyah. Demikian pula kitab punya siapa, Ibnu Abdul Hadi yang terkait dengan fikih Al-Muharrar dan seterusnya. Beliau mentalkhis menjadi kitab ini ditambah dengan Umdatul Ahkam. Maka ya insya Allah sudah sangat bagus, walaupun tetap tinggal diperiksa-periksa lagi sanadnya. Thayyib, mufradatul hadis. La yazalu min zala yazulu zawalan, hilang. Dinafikan menunjukkan terus-menerus penetapan. Wa yata'adda bil hamzah. Thayyib, mutaaddinya adalah dengan hamzah. Mana hamzahnya ya? Hamzah wasol itu kah? Atau hamzahnya yang mana maksudnya? Wa tad'if. Entah apa yang beliau maksudkan. Wa zala tayyib la yazalu min akhawati kana ma'ruf. Yaitu apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar, tapi dengan syarat-syaratnya harus polanya adalah pola nafi atau pola nahi. Cuma enggak tahu ini tad'if maksudnya apa? Pelemahan atau perlipat gandaan atau apa? Entah. Ya ta'adda bil hamzah. Tak jelas maksudnya muta'addinya dengan hamzah itu apa di sini. Baik, wa yustaratu laha ayyataqaddamaha nafyun aw nahyun. Iya, harus didahului dengan nafi atau nahi. Agar apa? Terbentuk isbat. Wal muradu biha, yang dimaksudkan dengan lafaz ini mulazamatu al musnadi lil musnadi ilaih. Baik, al musnadnya adalah apa? Yang isimnya, isim zala. Musnad ilaihnya adalah khobarnya, yaitu terus-menerus kaum muslimin disandarkan kepada kebaikan. Istilahnya. Jadi mereka terus-menerus berada di dalam kebaikan. Cuma istilah ya ta'adda bil hamzah ini yang buat susah. Apa ini ya ta'adda bil hamzah? Fa idza qultu, maka jika saya mengatakan mazala khalilun waqifan, terus-menerus si Khalil ataukah Khalil yaitu kekasih itu berdiri. Fal makna annahu mulazimun lil wuquf. Yaitu si Khalilnya dia terus-menerus konsisten dengan sikap berdirinya itu. Ma'ajjalu mahuna harfiyah masdariyah dzarfiyah. Baik. Masdariyah dzarfiyah ma'ruf. Wa ma'naha muddata ta'jilihimul fitr, selama mereka menyegerakan berbuka. Ma yu'khadhu minal hadisain, yang diambil dari dua hadis. Yang pertama, istihbabu ta'jilil fitr, disunnahkan menyegerakan berbuka. Wa qad ittafaqal ulama'u 'ala istihbabi ta'jilil fitr. Para ulama telah bersepakat untuk menyegerakan berbuka. Idza tahaqqaqa ghurubus syamsi, apabila terbenamnya matahari itu telah pasti. Bi ru'yah, dengan penglihatan, au bi khabari siqah, berita orang yang terpercaya, au ghalaba 'ala dhannihil ghurub, atau mendominasi persangkaan dia ini sudah terbenam matahari. Misalkan tak mampu lihat ke barat karena barat terhalang gunung misalkan. Nah, kita gol apa tuh Don? Ini sudah gelap macam ini, seperti hari-hari kemarin ini sudah kok. Atau apa, lihat dari jam, oh ini jam ini biasanya sudah. Langit pun sudah nampak gelap misalkan, yang semacam itu. Tengok jam boleh saja. Apa? Tengok jam boleh. Iya, dengan apa, mempertimbangkan hari sebelumnya ketika terbenam jam sekian. Ini boleh, sekedar korinah. Bukan sebagai hakim tapi korinahnya, jamnya itu. Pendekatan tak masalah. Tapi dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti', terbenamnya matahari maksudnya adalah bulatan yang atas, bukan bulatan yang bawah. Kalau bulatan bawah kan baru terbenam, tapi yang atas masih. Nah ini belum. Tapi apa, tunggu sampai semua bulatannya hilang. Baik. Kemudian yang kedua, anna ta'jilal fitr dalilun ala baqa'il khairi 'inda man ajjalah. Ini menunjukkan bahwasanya menyegerakan berbuka itu menjadi dalil, menjadi tanda penunjuk tentang masih kekalnya kebaikan pada orang yang menyegerakan berbuka. Wa zawalul khair wa zawalil khair amman akharah, menunjukkan hilangnya kebaikan dari orang yang mengakhirkannya.
Karena boleh jadi orang ini akan terkena penyakit hulu, akhirnya menganggap ikut sunnah itu macam kurang, akhirnya meremehkan sunnah, akhirnya menuduh agama ini macam terlalu mudah agama ini, tak betul agama macam ini. Harusnya kita memaksakan diri lebih atau seterusnya. Baik, ini hulu ini menyebabkan kerusakan seperti kerusakannya orang-orang Khawarij dan yang lainnya. Yang ketiga, al khairul musyaru ilaihi huwa tiba'us sunnah. Kebaikan yang ditunjukkan di dalam hadis tadi maksudnya adalah mengikuti sunnah, karena sunnah pasti mendatangkan kebaikan. Wala syakka annahu sababu khairai ad-dunya wal akhirah. Tiada keraguan bahwasanya ittiba'us sunnah menjadi sebab dua kebaikan di dunia dan di akhirat. Fa fi sunani Abi Dawud, dalam Sunan Abi Dawud, la yazalu dinu zahiran ma ajjalan nasul fitr. Hadisnya sahih. Kalau tak salah hadis Abi Hurairah ini, ia diriwayatkan Abu Dawud. La yazalu dinu zahiran, terus-menerus agama ini menang ma ajjalan nasul al-fitr, selama manusia menyegerakan berbuka. Kemudian Nabi menyebutkan alasan lamu ta'lil, li'annal yahuda wan nasara yuakhiruna al-iftar. Karena Yahudi dan Nasara mengakhirkan iftar ilastibakin nujum, sehingga bintang-bintang itu bertebaran membentuk seperti apa, syabak, jala atau jaring. Tatkala Nabi menggunakan alasan Yahudi dan Nasara mengakhirkan, taulah kita bahwasanya mengikuti Yahudi dan Nasara akan mendatangkan kekalahan. Menyelisihi mereka itulah sebab kemenangan. Wa nahwihi fi sahihain, dan dalil yang seperti itu dalam sahihain. Fasyari'ul hakim, membawa syariat yang penuh hikmah ini, yatlubu minal muslimina alla yushabihu ahlal kitab, menuntut dari kaum muslimin untuk tidak meniru ahli kitab fi ibadatihim, dalam ibadah-ibadah mereka, sampai bahkan dalam adat-adat yang mereka banggakan juga. Fa ta'jilul fitr syi'arun yufarriqu baina siyami ahlil islami wa ahlil kitab. Maka menyegerakan berbuka adalah sebagai syiar, yaitu alamah zahirah, alamat yang jelas yang memisahkan antara puasanya kaum muslimin dan puasanya ahli kitab. Wa baina wa baina su'il mukhalafah wa husnil ittiba'i wal iqtida, memisahkan antara buruknya penyelisihan terhadap sunnah dan bagusnya mengikuti dan meneladani sunnah, mengikuti Nabi dan mengikuti sunnah dan meneladani Nabi. Sama aja. Baik, yang keempat, hadal hadis minal mu'jizati an-nabawiyah. Hadis ini termasuk mukjizat kenabian. Fa inna ta'khiral iftar, karena mengakhirkan berbuka, huwa tariqatu ba'dil firaqid dhallah, metode dari sebagian firqah-firqah yang tersesat, yaitu orang Syiah Rafidhah. Dan mereka selalu menyebabkan umat ini kalah terus karena dikhianati dari dalam oleh Syiah Rafidhah, sementara musliminnya sendiri lalai, menganggap Syiah Rafidhah saudara-saudara, tahu-tahu menikam di dalam, entah sampai bila. Allahumma musta'an. Yang kelima, qala Ibnu Abdul Bar wa ghairuh, ahaditsu ta'jilil fitr, hadis-hadis untuk menyegerakan berbuka, wa ta'khiris sahur, dan mengakhirkan sahur, sahihatun mutawatirah. Sahih dan mutawatir, Masya Allah ya, sampai tingkat mutawatir. Wa ajma'al ulama'u ala anna ta'jilal fitr, para ulama bersepakat bahwasanya menyegerakan berbuka, wa ta'khiras sahur, mengakhirkan sahur, sunnatun muttaba'ah, sunnah yang harus diikuti. Hakahul Wazir Ibnu Hubairah, telah dinukilkan itu tentang ijma' dan sebagainya oleh Menteri Hanabilah Ibnu Hubairah, Imam Ibnu Hubairah, wa jazama bihi asy-Syaikh Taqiyuddin, dan ini telah dipastikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Cuma kalam Ibnu Abdul Bar sampai mana? Baik. Kemudian yang keenam, qala ta'ala summa atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa hingga malam hari, yaitu hingga datangnya malam. Bukan ila di sini bermakna ma'a seperti masalah wudu, ilal marafiq, yaitu apa? Ma'al marafiq. Kalau sudah datang maghrib, sudah, jangan malah dilanjutkan puasanya. Awal malam. Iya, awal malam. Masih ada itu ya, cahaya di barat. Tayyib, fahada yaqtadi, maka firman Allah ini menuntut annal iftar inda ghurubis syams, berbukanya adalah tatkala matahari terbenam. Faqad ajma'u ala anna shauma yang qali,
Mereka para ulama bersepakat bahwasanya puasa telah selesai wa yatimmu dan lengkap bitamamil ghurub dengan sempurnanya terbenamnya matahari. Wa anna sunnata ayyuftira idza tahaqqaqal ghurub, dan menuntut bahwasanya sunnahnya adalah kita berbuka tatkala kita sudah merasa pasti matahari terbenam. Makanya Allah tidak mengatakan ila an taghrubas syams, tapi ilal lail. Kata para mufassirin yaitu tahakkuk, yaitu sampai kita pasti memang ini sudah malam. Tapi bukanlah malam yang istilahnya betul-betul gelap, tapi ya maghrib itu sudah pasti maghribnya. Waqad faqad ajma'u anna ini sudah. Kemudian wa anna lahul fitra bi ghalabati dzan. Dan ayat ini menunjukkan seseorang boleh berbuka puasa dengan persangkaan yang kuat. Karena apa? Allah tidak mengatakan apa? Matahari terbenam seakan-akan kita harus melihat matahari, tidak. Tapi dengan ghalabatu dzan, memang ini sudah malam nih, ya sudah berbuka. Dalil memang apa? Saling menjelaskan. Ittifaqan, semua ulama sepakat boleh. Wa dzalika iqamatun lidzanni maqamal yaqin. Jadi pembahasan ini masuk dalam bab memposisikan persangkaan pada posisi keyakinan. Kalau persangkaannya besar tentunya, persangkaannya kuat. Lah ini kalau kata masih merah tu sudah masuk maghrib Syekh. Ya, harus dilihat ya. Kadang kata para ulama di beberapa negara lain polanya. Maghrib ada yang langitnya merah, ada yang maghrib langitnya putih. Jadi perlu lihat kebiasaan di negara macam mana. Tapi poinnya kita tengok matahari ya, yang atas matahari sudah betul. Turun, maka sudah masuk maghrib sama putih ke merah ke apakah? Itu tak masalah, tambahan itu tak masalah. Cuma itu korinah ketika matahari kita tak tahu, tapi biasanya kalau gini biasanya istilahnya. Itu pakai korinah ketika kesulitan. Kemudian masuk ke muka surat 472. Qala Syekh Taqiyuddin, lebih sering menggunakan dipanggil nama itu ya, bukan Syekhul Islam lah atau apalah Imam Ibnu Taimiyah, tapi Syekh Taqiyuddin. Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan makruh gelaran-gelaran seperti ini. Gelaran ini datang dari Bani Buwai sebenarnya. Beliau sendiri dijuluki kan juga Muhyiddin, tapi beliau mengatakan ini makruh julukan macam ini. Wa minal ghaimi al mutabiq, termasuk dari disebabkan karena mendung yang pekat. La yumkinul yakin, yang tidak mungkin untuk kita mencapai level keyakinan illa ba'da an yadhhaba waqtun tawilun minal lail, kecuali setelah hilang waktu yang panjang dari malam. Itu jelas sangat yakin sudah gelap di mana-mana dah. Dan seterusnya sudah ada korinah, entah korinah apa, misalkan korinah jam kalau punya jam misalkan. Wa yafutu ta'jilul fitr, dan kalau kita sampai harus menunggu keyakinan, tidak boleh ghalabatu dzan misalkan, ini akan luput penyegeraan berbuka. Fa'alaihi, maka berdasarkan ini la yustahabu ta'jilu ma'al ghaib, tidak disukai menyegerakan berbuka ketika ada mendung ila an yatayaqqanal ghurub, sehingga mencapai keyakinan tentang berbuka, yaitu tak disukai untuk harus yakin. Tapi apa cukup dengan ghalabatu dzan boleh, tak masalah. Baik. Kemudian wa karihal fitra ma'asyaki fi ghurubi wa kuriha al fitru ma'asyak fi ghurubi syams, dan dimakruhkan berbuka disertai dengan keraguan. Kita tahu keraguan asyak adalah apa? Yaitu khamsun ya, 50-50. Antara kemungkinan besar dan kemungkinan kelirunya sama-sama 50%, musawin, setara. Tapi ghalabatu dzan, maka kemungkinan untuk benar bahwasanya ini maghrib itu lebih kuat. Kalau semata-mata syak, dia masih belum mampu merojihkan, ini dimakruhkan. Fi ghurubis syams wala yukrahu sahur ma'asyak fi tulu'il fajr. Tetapi kalau untuk masalah sahur, tidak dimakruhkan untuk kita masih sahur dalam keadaan kita ragu. Ragu apa itu? Terbitnya fajar, karena Allah sudah mengizinkan kulu wasrabu hatta yatabayyan, sehingga jelas. Ini dia masih ragu, belum jelas. Nah, jadi masih boleh. Baik.
Hukum asalnya adalah baqaul lail, sehingga apa itu? Tabayyunil fajr, kata para fuqaha. Malam masih dianggap kekal sehingga jelas fajar itu. Kalau sudah dengar azan, Nah, itu jelas apa? Kalau kita tahu selama ini adanya betul, nah itu sudah berita sikoh, tak boleh kita langgar. Kecuali kalau kita ragu karena ini muadzinnya dia sendiri tak tahu ilmunya, dia sekitar orang awam ikut sering keliru. Nah, kalau kita punya data dia sering keliru, berarti ya kita masih ragu. Maka jangan diikuti. Tapi kalau kita tahu selama ini adanya sudah betul, tak boleh dilanggar. Karena memang kita disuruh untuk taat kepada informasi terkait dengan azan. Selama tidak ada korinah keliru istilahnya. Boleh jadi ya kalau kata kita ada satu peristiwa di tahun lepas di mana di Selangor ataupun di KL lah, mereka imam tu tersilap mungkin 2 minit ataupun 1 minit azan maghrib. Bukan tersilap, terawal azan maghrib 1 minit ataupun 2 minit. Yang silap berarti siapanya? Muadzinnya? Muazzinnya silap. Dia disuruh imam atau silap-silap tengok angka? Silap atau... tengok angka itu Syekh. Ataupun dia berkedip sebelumnya ataupun terus azan. Jadi mufti fatwakan okey semua yang dengar tu kena qada balik. Boleh jadi tak Syekh sampai tahap tu? 1 minit ataupun 2 minit boleh menyebabkan. Kalau ikut mufti itu mungkin. Memang ada khilaf, tapi yang rojih dari anak baca di kitab-kitab fikih madhab yang terdahulu, kalau dia tidak sengaja, dia sekedar menerima berita sikoh, begitu ternyata ini belum waktunya buka, dia tinggal menahan diri. Menahan diri karena tidak disengaja, menahan diri dan tidak harus mengqadha. Sebagaimana orang yang makan minum tidak disengaja. Karena apa? Yang ini tidak disengaja, khata'. Lupa. Kata Imam Ibnul Qayyim, Allah telah menyamakan antara lupa dengan khata'. In nasina au akhtana, hukumnya sama. Berarti apa? Sebagaimana orang yang lupa itu, walaupun prakteknya dia membatalkan puasa tapi lupa, tapi ternyata tidak disuruh mengqadha. Demikian pula orang yang tadi itu, dia menerima berita yang dia anggap betul, ternyata akhta'a, terjadi kekeliruan, maka ini dimaafkan, tak perlu membayar qadha. Harusnya kalau ikut yang betul sebenarnya. Yang penting apa? Masih ada waktu, yaitu begitu. Oh ternyata belum, ya sudah langsung menahan diri. Tapi kalau ternyata, nah sekarang memang sudah betul, ya sudah. Ya itu di luar kemampuan, yaitu dia tidak menyengaja. Harusnya tidak dibebani mengqadha harusnya. Baik. Kemudian disebutkan di sini illal jima. Mana tadi? Tidak dimakruhkan untuk bersahur disertai dengan masih ragu tentang terbitnya fajar, kecuali jima, yaitu masalah makan dan minum tak mengapa. Sahurnya berupa makan dan minum. Karena masih ragu dan belum jelas terbitnya fajar. Sementara Allah mengatakan apa? Hatta yatabayyan, sehingga jelas. Sementara sekarang belum jelas, maka masih boleh. Adapun untuk jima, para kebanyakan ulama melarang. Karena apa? Nanti berapa lama? Kalau makan minum kan cepat berhenti, insya Allah. Yang ini entah nanti malah apa, tak boleh break, tak boleh apa, dan seterusnya. Tak boleh direm. Baik. Lagi pula, apa sih tujuan sahur? Sahur adalah untuk menguatkan badan, bukan malah meletihkan badan. Baik. Kemudian yang ketujuh, al-aklu wa nahwuhu ma'asyaki fi tulu'il fajr jaiz. Masih makan atau minum dan semacam itu, disertai dia masih ragu, ini sudah terbit fajar atau belum, maka ini masih boleh. Karena Allah yang mengizinkan. Masih mengizinkan makan dan minum sehingga jelas benang putih dari benang hitam itu. Makanya sahabat siapa itu? Adi bin Hatim ya, hadis muttafaqun alaihi itu. Yang tatkala turun ayat wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswad, dia mengatakan fa'amatu ila hablain al-aswad wal abyad. Maka saya mengambil 2 benang putih dan hitam. Kemudian apa? Fawadatuha tahta wisadati. Aku meletakkan di bawah bantalku. Kemudian aku terus makan. Kemudian aku buka bantal, tengok sudah jelas belum putih dengan hitam. Sehingga apa? Entah sampai jam berapa. Mungkin entah pintu dan tingkapnya itu tertutup gelap tanpa ini atau gimana. Sehingga apa? Ya jelas masuk fajar, jelas sampai jam berapa tak tahu. Maka ketika pagi harinya disampaikan kepada Nabi gela aja. Idzan wisadatu kala aridoh.
Yaitu apa? Bantalmu luas sekali. Karena apa? Boleh menutupi fajar. Nah, kemudian Nabi tidak menyuruh dia untuk mengqadha. Karena apa? Ini kesalahan dan tidak menyengaja membatalkan. Dan memang belum jelas bagi dia fajar itu. Karena apa? Dia masih di dalam bilik, belum jelas. Belum nampak. Kemudian dikatakan di sini, wal iftar ma'asyaki fi syamsi la yajuz. Sementara berbuka disertai dengan keraguan tentang matahari sudah terbenam atau belum, ini tak boleh. Kenapa? Karena kita sudah masuk di dalam ibadah, yaitu puasa. Tidak boleh kita memindahkan keyakinan ini masih waktu puasa, dipindahkan ke berbuka dengan keraguan. Yaitu al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan. Kita yakin sekarang memang masih waktu puasa. Cuma berhentinya bila ya. Nah, sekarang ragu-ragu. Maka tak boleh dia menghentikan puasa dengan semata-mata keraguan. Maka al-asal adalah apa? Al-baqa alal asal. Yaitu hukumnya adalah kekal di atas asalnya. Asalnya apa? Ini waktu puasa. Sampailah sehinggalah datang penukil yang kuat. Pemindah yang kuat. Bukan semata-mata keraguan. Wa huwa mabniun ala qaidatin syar'iyyatin 'azimah. Masalah ini dibina di atas kaidah syariah yang agung, wahia annal asla baqa'u makana ala makan. Asal dari permasalahan adalah kekalnya suatu keadaan di atas keadaan itu. Yaitu tidak berubah sehingga datangnya nakil, sesuatu yang memindahkan dia secara ghalabatu dzan atau secara yakin. Kalau syak itu bukan pemindah, sekedar syak, keraguan. Fafis sahur al aslu baqaul lail. Tentang masalah sahur, hukum asalnya adalah kekalnya malam. Malam tidak dipindah sehingga yatabayyana lakumul khair dan seterusnya itu. Jelas bagi kalian fajar. Jadi keraguan tentang fajar ini belum menyebabkan kita diwajibkan menghentikan sahur. Wa fil fitr, sementara untuk masalah berbuka puasa bil asli bil asli atau al aslu ya yang bagus ya, al aslu baqaun nahar. Hukum asalnya adalah atau apa? Kita kekal bil asl, kekal dengan dasarnya yaitu siang itu masih kekal sehingga jelas bagi kita mana fajar itu. Mana ghurubus syams. Aywa. Kemudian yang ke-8, fihi isbatu sifatil mahabbati lillahi ta'ala. Ditetapkannya sifat kecintaan untuk Allah Ta'ala isbatan hakikian, penetapan yang hakiki. Iya, pensyarahnya jelas apa? Akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan ulama-ulama terdahulu yang mahabbah pun harus ditakwil karena tidak termasuk 7 sifat. Yaliqu bijalalih, yang sesuai dengan keagungan beliau. Wa anna hadhil mahabbah, dan bahwasanya mahabbah ar-rabbaniyah ini, mahabbah yang terkait dengan rabbaniyah dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, tatafawat, ya tingkatnya sendiri bertingkat-tingkat. Allah cinta kepada kita dengan level kita, Allah cinta kepada para nabi dan rasul dengan level yang jauh lebih tinggi tentunya. Bahkan ada yang sampai tingkat khalilullah. Mahabbah bertingkat-tingkat. Fa'ahabbuhum ilaihi, yang paling Allah cintai, aksaruhum li syar'ihi tibaan, yang paling banyak mengikuti syariat Nabi, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi itu. Hadis Abi Hurairah. Menunjukkan ada yang dicintai, ada yang lebih dicintai, ada yang paling dicintai, ada yang malah dibenci. Na'udzubillah. Wali amrihim tisalan, dan paling banyak mengikuti, melaksanakan perintah Nabi atau perintah Allah. Kalau kembali ke Allah, perintah Allah. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Rasulullah pada mereka, jika kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan mencintai kalian. Yang ke-9, at-tawaifu fil mahabbah salas. Kelompok-kelompok di dalam masalah penetapan rasa cinta ini 3 jenis. Yang pertama al-mu'attilah, yang mengingkari adanya mahabbah. Yaqulun, mereka mengatakan innallaha la yuhab. Bahkan apa? Dinukilkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab At-Tufa al-Iraqiyah, orang-orang Jahmiyah mengatakan innallaha la yuhibbu wa la yuhab, tidak mencintai dan tidak juga dicintai. Ini melampau sangat. Yang lain-lain paling tidak, ya Allah tidak punya sifat
mencintai, tapi jelas kita cinta pada dia. Nah, yang Jahmiyah Mu'attilah yang paling parah. Wa huwa wa haula nufatu sifatir Rabb jalla wa ala. Mereka adalah orang yang menafikan, meniadakan sifat Allah jalla wa ala. Yang kedua, al-asy'ariyah yaqulun innallaha yuhibbuhu khalquh. Makhluknya memang cinta pada Allah, walakinnahu la yuhib, tapi Allah tidak cinta. Padahal dalil banyak sekali, tapi malah dinafikan oleh mereka. Ini sebenarnya adalah menentang ayat, tapi dengan cara takwil. Li'anna isbatal mahabbah lahu huwa isbatu mailihi ilama yang fa'uh ilama nafa'ah. Karena yang namanya mahabbah adalah kecondongan pelakunya kepada sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Sementara Allah tak seperti itu. Kita katakan sejak awal definisimu salah. Mahabbah hanya sekedar apa? Kecondongan jiwa kepada sesuatu yang bermanfaat, atau yang lain mengatakan mailul qalb ila ma yunasibuh, kecondongan hati kepada sesuatu yang sesuai untuk dia. Sementara Allah tak punya hati, Allah tak punya kecondongan. Sejak awal definisimu yang salah. Siapa? Dari mana engkau mendapatkan mahabbah adalah itu? Definisi mahabbah. Au amma yadurruh, atau kecondongan pelakunya dari sesuatu yang membahayakan dia. Wallahu munazzahun an hadza. Sementara Allah tersucikan dari yang seperti itu. Wa hadza qaulun batil. Ucapan Asy'ariyah batil. Li'anna haula syabbahullaha ta'ala bi khalqih. Karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, walaupun tujuannya adalah agar tidak sama. Tapi mereka apa? Syabbahuhu summa apa itu? At-taluh. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk dengan membayangkan mahabbah ya seperti itu polanya. Kemudian mereka mengosongkan mahabbah itu dari Allah. Menggambarkan, membayangkan sifat mahabbah itu polanya seperti yang ada pada makhluk. Tatkala ini tak sesuai untuk Allah, maka harus ditiadakan. Padahal definisi kalian yang salah. Menggambarkan mahabbah adalah yang seperti itu. Kata beliau summa at-taluh, setelah menyerupakan Allah kemudian mengosongkan Allah dari sifat tadi. Min sifati, dari sifat-sifatnya.